Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi madhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid ibn Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu pembahasan yang berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya senantiasa kita di awal ini memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas banyak kemudahan, atas banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa terus melanjutkan setiap aktivitas kita masing-masing. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat dalam mempelajari agama Islam, semangat mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga semangat tersebut kita barengi dengan antusias kita mengamalkan dan juga mendakwahkan agama Islam ini di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membacakan kaidah yang berikutnya yang dituliskan oleh penulis, yaitu asma'ullahi ta'ala mutaradifah min haitsu dzat mutabayinah min haitsu sifat. Bahwa nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan satu zat. Ya, bahwa nama Allah itu kan banyak, akan tetapi itu semua menunjuk atau mengarah kepada satu zat Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi zatnya. Akan tetapi dari segi kandungan atau makna sifat daripada setiap nama itu berbeda-beda, tergantung daripada nama-nama tersebut. Ya, sebelum kita masuk ke sana, kita berikan dulu contoh. Ya, misalnya Al-Quranul Karim, kitab suci kita, itu memiliki beragam macam nama. Ya, Al-Quran memiliki nama-nama yang banyak, diantaranya Al-Kitab, demikian pula An-Nur, Al-Huda, Al-Zikr, Asy-Syifa, Al-Mau'izah. Ya, ini diantara nama-nama Al-Quran. Nama-nama ini semua mengarah kepada satu Al-Quran, yaitu Al-Quran yang kita baca. Walaupun namanya berbeda-beda, semua mengerucut kepada satu Al-Quran yang kita baca. Bukan berarti Alkitab itu beda, Al-Quran itu beda, An-Nur itu beda, Al-Huda itu beda. Tidak. Nama-namanya ini berbeda-beda tapi merujuk kepada satu, yaitu Al-Quranul Karim yang biasa kita baca.
Akan tetapi setiap nama itu tentu memiliki atau mengandung makna yang berbeda-beda. Ya. Contohnya Alkitab itu berarti suatu yang tertulis. Ya, Al-Quran itu merupakan isi kalamullah yang tertulis di dalam kitab. Ya, itu makna daripada Alkitab, suatu yang tertulis, yaitu maksudnya kalamullah yang dituliskan. Ya, Al-Quran artinya suatu yang dibaca. Ya, kalamullah itu kita baca. Dinamakan kitabnya Al-Quran karena suatu yang dibaca berulang-ulang. Ya, demikian pula An-Nur, ya, cahaya, karena Al-Quran itu memberikan cahaya tentunya bagi orang-orang yang membacanya, memberikan penerangan di dalam kehidupannya sehingga dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan seterusnya. Az-Zikr, pengingat. Asy-Syifa, pengobat. Ya, bahwa Al-Quran ini juga merupakan pengobatan, bentuk pengobatan. Nah, semua nama-nama ini mengandung makna yang berbeda-beda, akan tetapi merujuk kepada satu, yaitu Al-Quranul Karim yang biasa kita baca. Ya, itu salah satu contoh. Yang berikutnya, contoh lain seperti nama-nama hari kiamat. Itu banyak ya nama-nama hari kiamat, bukan hanya satu. Di antaranya Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'thi, Yaumul Qari'ah, ya, Yaumut Taghabun, Yaumul Hasarah, Yaumul Akhir, Yaumul Waqi'ah, dan lain sebagainya. Ya. Jadi banyak nama-nama daripada hari kiamat. Meskipun nama-nama itu banyak, tetap merujuk kepada satu, yaitu pada hari kiamat nantinya. Dan setiap nama-nama ini mengandung makna yang berbeda-beda, akan tetapi ya realnya nanti itu hanya ada satu. Yaumul Qiyamah, hari yang ditegakkan. Ya, ditegakkan semua pembalasan. Orang-orang yang beramal baik dibalas, demikian pula sebaliknya. Yaumul Ba'thi, hari berbangkit. Semua dibangkitkan mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Itu makna dari Yaumul Ba'thi. Yaumut Taghabun, hari ditampakkannya amalan manusia. Ya, kelak kita akan melihatnya, catatan amalan kita. Kita akan melihat track record kita di dunia ini. Apa saja yang pernah kita lakukan, baik dari kebaikan maupun dari keburukan ataupun kemaksiatan. Itulah makna dari Yaum At-Taghabun. Ya, demikian pula Yaumul Akhir, hari yang terakhir. Maksudnya adalah hari yang memang sudah tidak ada hari lagi setelah hari itu. Hari yang terakhir. Ya, dan nama-nama yang lain yang semuanya itu merujuk kepada satu hari, yaitu pada hari kiamat kelak, dan tentunya semuanya memiliki makna yang berbeda-beda. Contoh yang berikutnya, nama Nabi kita Muhammad SAW juga memiliki banyak nama yang familiar di telinga kita, Nabi Muhammad. Namun beliau juga memiliki nama-nama yang lain, seperti Ahmad, Al-Aqib, Al-Hashir, Nabiur Rahmah, dan lain sebagainya. Nama-nama ini semuanya merujuk kepada satu orang individu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi setiap nama tentu memiliki makna yang berbeda-beda, sebagaimana contoh-contoh yang telah kita sebutkan tadi. Demikian pula ini kita terapkan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang banyak. Nama-nama yang banyak tersebut mengerucut kepada zat yang satu. Bukan berarti satu nama satu zat. Nama yang lain memiliki zat yang lain, tidak demikian. Ya. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki
satu tujuan, satu pengerucutan, akan tetapi setiap nama-nama itu mengandung sifat-sifat yang berbeda-beda. Ya, ini titik poin yang ingin kita sampaikan, bahwa setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat-sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, contohnya misalnya Al-Ali, Al-Qadir. Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya adalah yang maha tinggi, Al-Ali, Al-Qadir, yang maha kuasa. Namanya dua berbeda, tapi menunjuk kepada satu individu, satu zat, yaitu Allah Tabaraka wa taala. Dan setiap nama ini mengandung sifat yang berbeda. Al-Ali yang maha tinggi berbeda tentu dengan Al-Qadir yang maha kuasa. Al-Ali artinya Allah yang maha tinggi dari makhluknya. Manusia tentu rendah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi baik dari kekuasaannya maupun dari zatnya. Sedangkan Al-Qadir yang maha kuasa tentu berbeda dengan makna Al-Ali. Al-Qadir artinya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segalanya. Ya, mampu melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti bisa dilakukan oleh Allah. Ketika Allah berkehendak ingin melakukan sesuatu, tinggallah Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah sesuatu itu, maka jadilah ia. Ya. Jadi setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda maknanya. Seperti Al-Alim, Al-Mutakabbir, yang maha mengetahui, yang maha besar, yang maha perkasa, berbeda setiap nama-nama tersebut. Jadi intinya sekali lagi kita tekankan bahwa setiap nama-nama itu, ya, walaupun beragam dan bermacam-macam, semua mengerucut kepada zat yang satu. Bukan satu nama, satu zat, tidak. Dan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid ibn Rashid As-Sa'idan hafizahullahu taala. Pembahasan yang berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menggiring kita untuk terus bertakwa kepada Allah, untuk terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga terus meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan tadi satu kaidah besar terkhusus di dalam bab nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaidah itu asma Allah taala mutaradifatun min haitsu dzat mutabayinatun min haitsu sifat. Bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada satu zat, akan tetapi sifatnya itu dari setiap nama-nama yang berbeda itu mengandung sifat yang berbeda-beda. Telah kita berikan tadi beberapa contoh untuk kita mudah memahami, ya, seperti nama-nama Al-Quran, demikian pula nama-nama hari kiamat, ya, demikian pula nama-nama Nabi kita Muhammad SAW yang semuanya itu beragam, akan tetapi merujuk kepada satu. Dan setiap nama-namanya itu memiliki makna, kandungan sifat yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk kepada kaidah yang berikutnya, al-aslu fil kalami al-haqiqah.
fala yajuz al-intiqalu 'anil haqiqati ilal majaz illa bil qarinatis sarifah. Bahwa hukum asal ucapan seseorang atau ucapan apapun itu dari siapapun, maka hukum asalnya itu adalah hakikat daripada apa yang dia ucapkan itu. Tidak boleh berpindah daripada makna hakikat menuju makna majaz kecuali ada qarinahnya, ada bukti pendukung lain yang memalingkan dari makna hakikat menuju makna majaz. Ini kita masih dalam bab asma wa sifat, bahwa semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya itu adalah hakikat daripada apa yang diucapkannya, kecuali dia ada semacam bukti yang bisa memalingkan, ada qarinah pendukung lain yang memalingkan dari makna hakikat menuju makna yang majaz. Contohnya misalnya ucapan seseorang ketika dikatakan, saya melihat singa mimbar sedang berkhutbah sangat berapi-api. Saya melihat singa di atas mimbar sedang berkhutbah dengan berapi-api. Nah, di situ memang ada semacam bukti yang bisa memalingkan makna hakikat menuju makna majaz. Makna hakikat daripada singa hewan yang memiliki kaki 4, yang bertaring dan seterusnya. Itu hakikat daripada makna singa. Akan tetapi kalimat tersebut tidak bisa diterapkan sesuai dengan makna hakikatnya. Karena kita mengetahui bagaimana hakikat daripada singa itu. Tidak mungkin seekor singa itu berceramah, berkhutbah di atas mimbar dengan berapi-api. Sehingga makna hakikat tidak bisa diterapkan di dalam kalimat ini. Sehingga dia harus dipalingkan ke makna majaz. Makna majaz daripada kalimat ini bahwa ada orang yang ahli berpidato, ahli retorika, sedang berkhutbah dengan semangat di atas mimbar. Jadi singa itu diartikan secara majaz, artinya orang yang pandai retorika, pandai berbicara di depan umum. Kenapa kita alihkan makna hakikat menuju makna majaz? Karena memang di situ peletakannya tidak bisa. Bagaimana mungkin singa bisa berbicara di atas mimbar? Itu tidak mungkin. Demikian pula halnya misalnya ketika dikatakan si fulan sudah melamar kembang desa. Ini tidak bisa diartikan secara makna hakikat. Karena kalau makna hakikat, kembang artinya bunga yang berada di desa. Dan itu tidak bisa diterapkan. Bagaimana mungkin seorang manusia melamar ataupun menikahi kembang tumbuhan? Sehingga dengan qarinah ini dia dipalingkan ke makna majaz. Artinya kembang desa orang yang paling bagus, orang yang paling cantik di dalam satu desa. Nah, mengapa itu bisa dialihkan dari makna hakikat menuju makna majaz? Karena yang pertama tidak bisa diterapkan di situ. Yang berikutnya, kita mengetahui makna ataupun sifat daripada kata itu. Kita mengilmui sehingga kita bisa mengatakan itu tidak cocok diletakkan di kalimat itu. Makna itu tidak sesuai. Kenapa kita mengatakan itu tidak sesuai? Karena kita mengetahui secara pasti apa itu kembang, apa itu singa. Kita mengetahui bagaimana mimbar, kita mengetahui manusia menikah dengan siapa. Sehingga ini semua menjadikan
Ya, kalimat itu dia harus dipindahkan, dialihkan dari makna hakikat menuju makna yang majaz. Nah, sekarang kita terapkan di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tidak mau menetapkan hakikat nama ataupun sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Tentu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi banyak disebutkan nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya wajah Allah. Di antara sifat Allah, Allah memiliki wajah. Hakikat wajah, tentu kalau hakikat wajah manusia kita semua mengetahui. Ya, di sana ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada giginya dan seterusnya. Anggota yang ada di wajah itu untuk manusia. Nah, ketika disandarkan kepada Allah, wajah Allah, Allah memiliki wajah. Tentu tidak ada yang mengetahui hakikat daripada wajah Allah bagaimana, sifat wajah Allah bagaimana, itu tidak ada yang mengetahui. Karena memang telah kita sebutkan tidak ada yang pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berjumpa di alam dunia ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang memalingkan makna hakikat daripada wajah menuju makna majaz, ya, misalnya mereka mengartikan wajah dengan artian thawab ataupun balasan. Kita katakan, kenapa kalian ubah? Kenapa kalian palingkan makna hakikat daripada wajah yang sudah kita mengetahui ya secara umum maknanya? Kenapa diartikan atau diselewengkan itu menjadi makna majaz? Sementara kalian tidak mengetahui hakikat daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak ada yang mengetahui bagaimana sifat wajah Allah, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, seperti apa ukurannya. Kenapa itu dipalingkan, diselewengkan, atau dicari makna yang lebih sesuai? Seakan-akan ada orang yang pernah melihat wajah Allah, sehingga tidak cocok diterapkan di ayat ini misalnya. Lebih cocok adalah ini. Itu bisa dilakukan tatkala seseorang benar-benar mengilmui hakikat daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi yang telah kita contohkan terkait tentang yang berkaitan tentang kalam, ya, atau yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, ya, yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah, ya, maka itu tidak bisa. Atau yang berkaitan tentang singa yang telah kita sebutkan tadi, semua mengetahui hakikat daripada singa, sehingga dia tidak bisa diterapkan, tidak bisa digunakan makna hakikatnya di dalam kalimat tersebut. Kita katakan kenapa dia bisa memalingkan hal tersebut, karena dia mengetahui hakikat secara pasti bagaimana singa itu. Demikian pula dia mengetahui bagaimana hakikat mimbar manusia, sehingga kalimat tersebut sangat tidak cocok diterapkan di situ kecuali dengan mencari makna majaz yang sesuai diterapkan di dalam kalimat tersebut. Nah, pertanyaannya, ketika disebutkan wajah Allah atau disebutkan tentang misalnya tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki tangan, sebagian orang tidak mau menetapkan makna daripada tangan itu, hakikat makna tangan itu yang kita mengetahui. Yang kita tidak mengetahui itu kan sifatnya, bagaimananya, bentuknya, rupanya, warnanya, dan seterusnya. Tapi makna daripada tangan itu adalah suatu yang kita mengetahui. Sebagian orang tidak mau menetapkan secara hakikat kecuali mereka mencari makna yang lebih sesuai, makna majaz. Di antaranya
Mereka mengartikan nikmat itu adalah nikmat Allah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini juga sama kita terapkan bahwa kenapa kalian palingkan, kenapa kalian cari makna yang lain sementara kalian tidak mengetahui hakikat ataupun sifat asli bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbantahkan, kenapa kalian pindah dari makna yang satu dengan makna yang lain sementara kalian tidak mengetahui, tidak mengilmui hakikat daripada tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu merupakan persangkaan saja. Ya, persangkaan mereka makna ini lebih pas. Seakan-akan mereka lebih tahu, lebih mengilmui apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada umat manusia, tentu apa yang disampaikan itu adalah apa yang bisa dipahami oleh manusia. Demikian hukum asalnya tanpa harus memalingkannya dengan makna-makna yang lain yang di luar daripada konteks yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih di dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midza'ah fi Madhhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu taala. Pembahasan berkaitan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini prinsip yang kita kaji berkaitan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa hukum asal daripada perkataan itu adalah hakikatnya. Dia tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lain, kepada makna majas, kecuali ada pendukung lain yang memalingkan daripada makna hakikatnya. Kita katakan sebagian orang-orang mereka tidak mau menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Mereka cari makna lain, mereka cari majas yang mereka anggap itu lebih cocok, lebih sesuai. Ya, kenapa demikian mereka lakukan? Karena mereka memiliki keyakinan bahwa ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang menyebutkan misalnya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, Allah Subhanahu wa taala berbicara, Allah Subhanahu wa taala beristiwa dan lain sebagainya. Mereka tidaklah memahami ayat-ayat ini kecuali mereka menyangka sifat tersebut sama seperti sifat makhluknya. Allah memiliki wajah, wajah Allah seperti wajah makhluk. Allah memiliki tangan, tangan Allah seperti tangan makhluk. Demikian seterusnya. Sehingga dengan keyakinan seperti ini, mereka berusaha untuk mencari makna lain, majas yang mereka anggap itu jauh lebih sesuai untuk diterapkan. Ya, maka kita katakan itu merupakan pemahaman yang salah. Ya, hukum asal daripada kalam adalah hakikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, sudah apa makna hakikat daripada wajah itu kita mengetahui. Ya, kita mengetahui. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, menyampaikan kalamnya kepada malaikat, kemudian malaikat menyampaikannya kepada para nabi. Tentu hukum asal yang Allah sampaikan itulah makna hakikat daripada apa yang disampaikan. Tidak boleh seseorang datang kemudian mengubahnya, mencari makna yang lain yang lebih sesuai dan seterusnya. Karena Allah yang menyampaikan hal tersebut, dan tentu Al-Quran sebagai kitab hidayah
apa yang kita baca demikianlah yang kita pahami itu. Makna yang kita pahami itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum asalnya. Ketika Allah berbicara tentang tangan, Allah memiliki tangan, apa makna daripada tangan itu? Kita mengetahui. Jangan kita ganti, kita cari makna-makna yang lain yang sesuai, yang menurut kita itu lebih sesuai. Kenapa demikian tidak boleh? Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, kita tidak mengetahui sifat asli dari tangan Allah. Yang kita ketahui kan hanya maknanya saja. Yang Allah kabarkan pun demikian, hanya nama dan makna saja. Tapi kalau sifatnya, bentuknya, modelnya, maka yang demikian itu Allah tak kabarkan. Dan tak pernah juga dilihat oleh seorang pun. Kalaulah ada satu orang saja yang pernah melihat sifat Allah Subhanahu wa taala, tangan Allah, istiwanya Allah, turunnya Allah dari langit, ada yang pernah melihat, maka boleh dan bisa saja ya makna itu dirubah menurut atau menuju makna yang lebih sesuai, karena dianggap itu tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi faktanya sampai hari ini belum ada yang mengetahui bagaimana sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bagaimana belum ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ya, sehingga tertolaklah orang-orang yang berusaha ya mengalihkan nama ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala kepada makna yang dari makna yang hakikat menuju makna yang majaz. Ya. Penulis mengatakan wa khulasatu hadzal fasl an ta'lam annahu la yajuz al-intiqal min haqiqatil kalam ila majazihi illa idza dallat al-qarinatu ala dzalika. Jadi ringkasan daripada pembahasan ini yaitu bahwa tidak boleh berpindah dari makna hakikat daripada suatu ucapan menuju makna majaz kecuali telah tegak satu qarinah, pendukung yang memalingkan dari makna hakikat, dengan syarat bisyartin antakunal haqiqah maklumah laka awalan, dengan syarat tentu hakikatnya itu suatu yang engkau ketahui, engkau yakini mengetahui ilmunya, seperti tadi kita contohkan ya asad atau singa, kita mengetahui bagaimana hakikat daripada singa itu. Kita boleh mengalihkan makna singa itu menjadi orang yang pandai beretorika. Kapan? Ya karena kita mengetahui hakikatnya, sehingga makna hakikat itu tidak bisa diterapkan di kalimat yang telah kita sebutkan. Ya. Wa amma idza kanat min alamil ghaibi alladhi ista'thara Allahu bi ilmihi fal wajib 'alaika an tabqa 'alal haqiqah. Wallahu a'la wa a'lam. Adapun perkara-perkara yang gaib yang Allah rahasiakan ilmunya, perkara-perkara gaib banyak ya, Allah beristiwa, Allah turun dari langit menuju langit dunia di sepertiga malam, itu kan perkara yang gaib ya, perkara yang tidak tampak secara kasat mata ya, maka kita tetap menetapkannya pada makna hakikat. Allah turun, bagaimana hakikat turun kita mengetahui, tapi sifat turunnya, nah ini yang kita tidak mengetahui. Tata caranya, metodenya itu tidak disampaikan kepada kita. Yang disampaikan kepada kita hanyalah sifat nuzul, turunnya Allah ke langit dunia, memberikan ampunan, memberikan istijabah kepada orang-orang yang meminta, orang-orang yang berdoa. Maka dalam permasalahan yang gaib yang kita tidak mengetahui hakikat sifat itu, maka wajib bagi kita menetapkan kalam itu sesuai dengan hakikatnya. Jangan cari-cari makna yang lain, jangan cari-cari makna majaz dan lain sebagainya, karena kita tidak mengilmui daripada hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin
pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kaidah yang cukup penting juga. Penulis mengatakan asmaullahi ta'ala la tuhsaru fi adadin muayyan. Bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa disebutkan dengan angka tertentu. Ya, artinya nama Allah itu sangat banyak, tidak ada yang mengetahui secara pasti jumlahnya. Ini merupakan kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa jumlah nama-nama Allah itu tidak bisa diangkakan. Ya, karena apa demikian? Karena nanti akan kita temukan ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa di sana ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala belum kabarkan kepada kita. Tapi ada. Berarti kan itu suatu yang kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak mengetahuinya, maka kita tidak bisa menentukan jumlah pasti daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu cukup banyak. Dan semua nama-nama Allah itu husna, yang mengandung kebaikan, puncak daripada kebaikan dan kesempurnaan. Akan tapi yang perlu kita tekankan bahwa tidak ada yang mengetahui jumlah pasti daripada nama-nama Allah itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang menyebutkan, mungkin sebagian kita pernah mendengar, innalillahi tis'ah wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan Allah punya 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, artinya dia mengetahuinya, menghafalnya, ya, dan dia beramal sesuai dari konsekuensi setiap nama tersebut, maka janji Allah surga. Di sini disebutkan 99, akan tetapi yang dimaksud di sini bukanlah pembatasan. Penyebutan angka 99 di dalam hadis ini bukanlah pembatasan. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah pemberian keutamaan bagi yang mampu menghitung ataupun mampu menghafal, memaknai dan mengamalkan kandungan daripada 99 nama ini. Ya. Contoh misalnya, saya memiliki siapa yang bisa menghafal 3 nama adik saya akan berikan 1 kitab. Ini kita berikan satu contoh ya supaya kita bisa memahami hadis ini. Saya bilang siapa yang bisa menghafal 3 nama adik saya akan berikan 1 kitab. Nah, penyebutan 3 nama di sini bukan pembatasan, bukan berarti adik saya hanya 3. Bisa jadi 5 atau 10. Saya sebutkan 3 karena itu adalah kaitan dengan hadiah yang akan saya berikan. Ya, yang bisa hafal 3 dapatnya ini dan seterusnya. Demikian pula kita terapkan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis di sini 99 bukan menunjukkan pembatasan. Karena ada di sana dalil, ada hadis lain sebagaimana disebutkan Nabi, "Aista'tsarta bihi fi ilmil ghaib indaka." Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang hanya Allah mengetahui, Allah rahasiakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan sekali lagi bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak dan hanya sebagian yang diketahui oleh manusia karena dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian saja, sehingga kita tidak bisa membatasi dengan jumlah tertentu terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang kita sampaikan ini memberikan manfaat, memberikan faedah, memberikan referensi bagi kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.